Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lain ini kita bisa bertemu lagi. Ini kita akan membahas tentang materi fikih di semester 1 kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, di semester 1 ini kita akan mempelajari beberapa materi. Pertama, nanti kita analisa dulu konsep fikih dan secara perkembangannya. Jadi, kita kenal apa itu fikih. Mungkin banyak siswa yang mungkin dari SLTP atau sekolah umum lainnya baru mengenal apa itu fikih, bertanya-tanya. Fikih itu mempelajari apa? Lah inilah di bab 1 ini nanti kita akan mengenal fikih. Kemudian bab selanjutnya nanti kita akan menganalisa ketentuan pemulasaran jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi ketentuan zakat, hukum Islam, dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Kemudian menganalisa implementasi ketentuan haji dan umroh. Kemudian menganalisa ketentuan pelaksanaan kurban. Jadi nanti ada 5 submateri yang akan kita pelajari di semester 1. Ya, langsung kita masuk ke materi bab pertama, yaitu tentang konsep fikih. Ya, konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Pengertian fikih secara bahasa, fikih dari kata fikun, yang artinya paham. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukhalaf atau mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad. Jadi fikih adalah ilmu atau hukum syariat. Jadi hukum-hukum pelaksanaan syariat yang dibebankan kepada mukhalaf, yaitu orang yang sudah memiliki kewajiban menjalankan syariat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sudah balik, sudah berakal. Nah, ini sudah wajib menjalankan syariat. Nah, bagaimana tata cara menjalankan syariat itu diatur oleh fikih. Nah, untuk fikih kita lanjutkan. Ruang lingkup. Nah, ruang lingkup apa? Apa yang ada dalam fikih? Jadi fikih itu ruang lingkupnya adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah atau hukum fikih untuk diamalkan oleh setiap mukhalaf. Mukhalaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Jadi semua hukum. Jadi fikih itu mengatur semua hukum, yaitu baik hubungan manusia dengan lingkungannya, manusia dengan sesama manusia, terlebih manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diatur atau ruang lingkup dari pembelajaran ilmu fikih. Jadi di dalam fikih bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bagaimana kita menjalankan ibadah dengan Allah, itu diatur dalam fikih. Bagaimana kita berdagang, bagaimana kita membayar zakat, bagaimana tata cara kita sholat, itu diatur dalam fikih. Kita lanjutkan. Nah, perbedaan fikih dengan syariat. Kita lihat dulu pengertian dari syariat. Syariat adalah teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya, yang darinya digunakan sebagai sumber pemahaman ulama yang mendalam menghasilkan kesimpulan hukum-hukum fikih. Jadi syariat ini teks suci, autentik, dijaga oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran.
itu adalah syariat. Jadi syariat itu sumbernya nanti adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dari Al-Quran dan hadis inilah nanti yang digunakan pemahaman ulama untuk menghasilkan atau mengambil kesimpulan, mengambil ijma atau istima untuk hukum-hukum fikih. Contohnya gini, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menjalankan sholat. Nah, tata cara bagaimana pelaksanaan sholat itu diatur dalam fikih. Hanya seperti itu. Kemudian ini perbedaan syariat dan fikih. Kalau syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau fikih bersumber dari ijtima para ulama. Pemahaman dari para ulama, tetapi dalam pemahaman ini tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Artinya fikih tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kemudian hukumnya syariat itu bersifat pasti. Kalau fikih itu dugaan, itu pemahaman dari para ulama. Syariat hukumnya bersifat universal atau satu, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Contohnya gini, orang Islam wajib sholat. Ya, semua orang Islam wajib sholat. Nah, dalam fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya. Mungkin ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan sholat, tapi semua sholat itu syariat dan fikih. Kemudian dalam syariat itu tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum, karena ini bersumber dari Al-Quran. Kemudian dari fikih itu ada campur tangan atau ijtihad para ulama dalam menetapkan pelaksanaan hukum. Itu perbedaan antara syariat dan fikih. Lanjut, adapun tujuan syariat secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasid as-syariah, yaitu apa tujuannya? Untuk memelihara agama, kemudian untuk memelihara jiwa kita, untuk memelihara akal, untuk memelihara keturunan, dan juga untuk memelihara harta kita. Jadi ini hukum-hukum itu untuk tujuannya apa? Untuk manusia, agar kita bisa hidup secara rukun, kita bisa hidup dengan tenang, kita selamat di dunia, bahkan kita terlebih nanti tujuan kita adalah selamat di akhirat. Jadi dengan kita melaksanakan fikih, hukum-hukum fikih, kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Untuk materi selanjutnya tentang ibadah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.